Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan juga salah satu materi, yaitu mengenai beberapa manifestasi klinis dan juga patogenesis, dan ada juga di sini komplikasi dari eh, suatu kondisi persalinan atau postpartum gitu. Setelah ke persalinan mau baik itu normal maupun sesar. Oke, jadi teman-teman, eh, proses persalinan, baik itu per vagina maupun sesar, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, utamanya kita memantau saat observasi saat kala 4 pasca persalinan, maupun setelah benar-benar pasiennya pulang dari rumah sakit dan pastinya untuk apa itu namanya setelah beberapa kelainan dan manifestasi khususnya demam. Kira-kira penyebabnya apa sih gitu ya? Yang pertama, mulai dari secara patofisiologi dulu. Jadi persalinan secara vagina atau secara normal maupun sesar itu akan mempengaruhi beberapa jaringan, khususnya yang pertama beberapa apa tindakan-tindakan persalinan normal khususnya kan ada suatu tindakan episiotomi kalau memang dirasa ada indikasi terkait dengan persalinan tersebut. Misal, distosia bahu, atau memang beberapa kondisi yang membutuhkan apa, episiotomi atau pemotongan eh, perineum seperti itu ya teman-teman. Nah, di situ selain itu juga untuk sesar SC otomatis ya luka insisi daripada operasinya. Yang kedua dari masalah dari uterus dari ibu tersebut. Selain itu, ada suatu sisa plasenta atau sisa konsepsi yang masih tertinggal mungkin. Nah, itu merupakan salah satu etiologi yang paling sering mengalami eh, akibat demam dari pasien yang menyebabkan suatu infeksi seperti itu. Terus, nah hal-hal tersebut itulah, empat hal tersebut itulah akan beberapa manifestasi klinis seperti yang pertama, bisa orangnya selulitis. Kenapa kok bisa selulitis? Yang pertama, bakteri, infeksi bakteri. Jadi, bakteri akan masuk melalui jaringan yang belum steril tersebut atau bisa dikatakan yang terkontaminasi sehingga produk antimikrobanya khususnya peptida dan beberapa mediator proinflamasi berada di dermis bisa menyebabkan suatu kondisi selulitis pada kulit. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa flora akan flora normal, khususnya flora endotel di cervix maupun vagina, akan bermigrasi atau berpindah ke dalam cavum uterus. Karena kan uterusnya udah dibuka nih, seperti itu. Hal tersebut menyebabkan suatu kondisi masuknya bakteri ke dalam pastinya endometrium, tempat eh, implantasi dari suatu janin untuk kedepannya, kan seperti itu. Nah, hal itu khususnya gram-gram negatif, bakteri-bakteri gram negatif yang akan menyekresikan beberapa sitokinnya, interleukin 6, 8, prostaglandin E2, bisa menyebabkan suatu kondisi endometritis. Tuh, yang pertama endometritis berarti nanti kelananya ya pendarahan pasca lahir, tadi selulitis otomatis nyeri di apa? Di kulit, demam seperti itu. Terus lanjut selain itu, nah, post operatif sekarang untuk ibu-ibu yang mengalami SC atau seksu sesaria. Nah, akibat apa, suatu efek anestesi sehingga menyebabkan hipoventilasi sehingga hipoventilasi saat pasien itu bernafas seperti itu, menghirup nafas sehingga volume di alveol kurang, alveolarnya kolaps akan menyebabkan bisa atelektasis dari eksamen tersebut. Oke, selanjutnya apalagi?
Selanjutnya ada juga di sini dari kejadian apa tisu damage tadi bisa menyebabkan aktivasi dari koagulasi, kaskade koagulasi, sehingga di situ akan terjadi koagulasi, area hemostasis di situ akan mengalami lebih pekat, dan vena-vena vena-vena dalam akan mengalami trombosis atau penyumbatan, deep vein thrombosis DVT. Lama-kelamaan lari ke pulmo, bisa pulmonary emboli, pasiennya sesak. Manifestasi klinisnya seperti itu. Ya, teman-teman. Terus, selain itu, ada lagi yaitu terkait dengan pemasangan kateter urin. Jadi komplikasi dari tindakan medisnya kan komplikasi urin. Urin harus dipasang kan, apalagi untuk monitoring monitoring pasien-pasien operasi dan pasien-pasien mungkin preeklamsi berat dan lain sebagainya. Nah, mungkin saja ada beberapa bahan asing yang masuk di gallbladder yang akan menginvasi daerah situ, di mukosanya, mengiritasi, sehingga yang terjadi adalah ya sitokin tersebut akan mengeluarkan ekspresi dari mediator inflamasi, lari-larinya UTI atau ISK, infeksi saluran kemih, dari tract infection. Terus sekarang terkait dengan eh, apa itu namanya? Terkait dengan hmm, fisiologi kehamilan. Nah, selama kehamilan kan terjadi perlambatan kekosongan lambung kan pada kehamilan. Nah, hal tersebut bisa meningkatkan apa? Meningkatkan makanan tersebut bisa masuk ke dalam paru-paru atau aspirasi selama melahirkan, proses melahirkan. Nah, ini yang ditakutkan, menghirup dari gastric content atau zat asam lambung masuk ke dalam paru-paru, terasa panas, perih, dadanya kayak penuh, bisa menyebabkan kematian jaringan. Apa yang terjadi? Mungkin akan merilis atau mengeluarkan beberapa sel alveolar untuk merekrutmen dari neutrofil. Ujung-ujungnya neutrofil akan terakumulasi dan eksudat plasmanya akan masuk ke dalam alveoli. Yang terjadi ya pneumonia, pasien demam, sesak, sesak seperti itu. SpO2 turun, begitu kenapa. Terus sekarang terkait dengan proses menyusui. Apa yang terjadi? Lari-larinya nanti komplikasi-komplikasi yang mungkin akan terjadi pada ibu-ibu hamil yang sering adalah mastitis atau peradangan pada eh, kelenjar air susu seperti itu. Pastinya ini keterlibatan dari breastfeeding teknik yang rendah, hygiene yang buruk, itu edukasinya yang kurang pada ibu-ibu hamil sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri di daerah situ, mengeluarkan beberapa regulasi kemokin-kemokin seperti interferon gamma, interleukin 12A, sitokin di dalam duktus dari air kelenjar susu. Lama-kelamaan tereksudasi, terkumpul zat-zat tadi, produk-produk tadi menyebabkan abses. Gitu. Jadi inilah beberapa hal yang kita harus pikirkan, khususnya dokter, untuk mengetahui kira-kira resiko-resiko apa yang akan kita beri penjelasan atau edukasi pada ibu-ibu yang setelah pasca kehamilan. Pastinya yang pertama ya pasca kelahiran ya. Yang pertama untuk menjaga higienitas, terus mungkin diberikan profilaksis antibiotik, eh, terus asepsis yang bagus selama proses operasi, seperti itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan selama proses persalinan. Nah, dari ketiga patofisiologi utama tadi, itu menyebabkan suatu kondisi kurang lebih adalah ibu mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius setelah 6 minggu sama.
kelahiran gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman, kurang lebih eh, mungkin ada insight baru atau bagaimana. Kalau ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.